Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asih Putri Wijaya dengan NIM C2401231016. Di sini saya sebagai presentator dari kelompok kecil kelompok 4B, mata kuliah produktivitas perairan. Dan di video ini saya akan memaparkan hasil kerja kelompok kami dengan judul Penentuan Produktivitas Primer Perairan dengan Metode Oksigen. Berikut nama anggota dari kelompok kami, yaitu Asih Putri Wijaya, saya sendiri, Salsa Nabilah, Salsa Bil Alif, Ibnu Jarir, Azwar Muljali, dan Adisa Wahyu. Kemudian kita masuk ke latar belakang, di mana kita mengambil produktivitas primer sebagai latar belakang utama dari kerja kami, yaitu produktivitas perairan ini merupakan ukuran kemampuan suatu perairan dalam menghasilkan bahan organik melalui proses fotosintesis. Dan proses ini dilakukan oleh organisme autotrof, terutama fitoplankton yang memanfaatkan energi cahaya matahari untuk mengubah zat anorganik menjadi bahan organik. Kemudian, tingkat produktivitas ini menggambarkan sejauh mana suatu perairan dapat mendukung kehidupan organisme, lain di dalam suatu perairan. Kemudian ada dissolved oksigen atau, oksigen terlarut atau biasa disingkat DO, yang di mana DO ini memiliki peran penting sebagai parameter utama dalam menilai, produktivitas primer suatu perairan. Di mana kandungan oksigen yang dihasilkan melalui proses fotosintesis dan digunakan kembali dalam respirasi organisme dalam suatu perairan. Dan biasanya pengukuran dari produktivitas produktivitas oksigen dalam suatu perairan ini digunakan cara dengan mengukur produktivitas primer di suatu perairan dengan prinsip eh, perbedaan kadar oksigen terlarut antara botol gelap dan botol terang, di mana botol terang memungkinkan terjadinya fotosintesis dan respirasi, sedangkan botol gelap hanya mengalami proses respirasi. Selisih kadar oksigen antara kedua botol tersebut ini mencerminkan jumlah metode ini dapat memberikan gambaran kuantitatif yang eh, yang menunjukkan tingkat produktivitas dalam suatu perairan gitu. Jadi nilai produktivitas primer yang diperoleh melalui pengukuran oksigen dapat digunakan untuk menilai tingkat kesuburan suatu perairan, dan perairan dengan produktivitas tinggi umumnya memiliki kandungan nutrien yang melimpah serta didukung oleh intensitas cahaya yang cukup. Gitu. Kemudian kita lanjut ke eh, metode di mana penelitian ini dilaksanakan pada hari Sabtu 27 September 2025 pada pukul jam 6 sampai jam 3 di kolam MSP atau Manajemen Sumber Daya Perairan di laboratorium BIMI atau Biologi Mikro 1. Kemudian alat dan bahan yang kita gunakan ini tersebut, kemudian sini alat alat dan bahan yang kami gunakan yaitu antara lain lampu Erlenmeyer, plastik hitam tali rafia, lampu Erlenmeyer, dan ini alat-alat yang digunakan dalam eh, pengamatan. Kemudian prosedur kerja sendiri terdiri atas pengambilan sampel yang dilakukan dengan mengambil air dari kolam, MSP pada pukul 6 sampai, pukul 6.30 atau setengah jam. Pengambilan sampel tersebut dilakukan hingga tidak ada bubble atau gelembung udara di dalam botol sampel. Nah, botol sampel yang sudah dimasukkan pada, botol kemudian ditutup rapat hingga tidak ada celah untuk oksigen masuk, ke dalam air. Kemudian sampel yang diambil dari kolam MSP ini sebanyak 2 botol. Sampel air dibedakan menjadi sampel gelap dan sampel terang yang dibedakan menjadi botol yang tadi, botol gelap dan dengan terang. Kemudian untuk membedakan sampel gelap dan terang digunakan plastik hitam untuk masuk ke dalam sampel air. Kemudian sampel air digantung menggunakan tali dan dimasukkan ke dalam kolam MSP. Beberapa jam kemudian,
air diambil lagi dari kolam. Kandungan oksigen dalam sampel kemudian diukur di lab biologi mikro 1, biologi mikro 1 atau BIMI 1, dan analisis sampel dilakukan dengan mengambil air sampel sebanyak 25 ml. Kemudian air sampel ditambahkan 0,5 ml larutan MnSO4, kemudian ditambahkan lagi 0,5 ml larutan NaOH, lalu diinversi. Dan setelah itu ditambahkan H2SO4 pekat untuk dititrasi. Sampel kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan dititrasi menggunakan larutan Na2S2 Na2S2O3 sampai warna larutan berubah menjadi warna kuning pucat. Nah, pada tahap ini ditambahkan 2 sampai 3 tetes larutan amilum sebagai indikator sehingga larut berubah menjadi biru. Kemudian, dilanjut meneteskan N2SO4 hingga menjadi biru. Setelah menjadi biru, kemudian dititrasi selesai sampai warna biru itu berubah hingga, hilang. Lalu volume titran yang digunakan dapat dihitung kadar oksigen terlarut dari sampel air tersebut. Kemudian kita masuk ke analisis data, di mana kami menggunakan analisis data, yaitu analisis data dissolved oksigen, NPP, GPP, eee, untuk penghitungan respirasi autotrof, dan pengubahan satuan. Nah, hasil yang kami dapatkan adalah di mana berdasarkan hasil tabel pengukuran suhu dan DO botol gelap terang, pengukuran suhu dan oksigen terlarut atau DO pada botol gelap terang dengan suhu bervariasi dari 26,6 derajat Celcius hingga 30,6 derajat Celcius. Ini pada tabel, di mana suhu ini mempengaruhi kelarutan oksigen. Semakin tinggi suhu, berarti semakin rendah kadar larutan oksigen. Nilai DO juga bervariasi. Di sini ada 7,4, 9,8, 8, sampai 7,3. Jadi semakin tinggi suhunya, jadi kadar DO-nya tuh semakin rendah. Gitu. Lanjut ke grafik hubungan suhu dan DO. Di mana pada grafik ini hubungan antara suhu dengan oksigen terlarut selama waktu pengamatan. Dari grafik ini dapat kita lihat bahwa suhu cenderung stabil selama periode pengamatan tanpa fluktuasi yang signifikan. Meskipun ada sedikit variasi di sini, rata-rata suhu tetap berada di kisaran yang sama, menunjukkan bahwa suhu tidak berpengaruh terhadap kadar oksigen terlarut dalam rentang waktu yang kami amati. Kemudian di sini ada grafik hubungan DO dengan waktu, yang dimana bisa dilihat pada grafik hubungan antara oksigen terlarut dengan waktu pengamatan dan dengan data yang diperoleh dari kondisi botol terang, gelap, dan inisial. Dari grafik terlihat kan di sini ada botol inisial, terang, dan gelap gitu. Terlihat bahwa kadar DO mengalami variasi sepanjang waktu. Kondisi botol terang menunjukkan nilai DO yang lebih tinggi dibandingkan botol yang gelap, mengindikasikan bahwa cahaya berpengaruh positif terhadap kelarutan oksigen di dalam air. Data inisial yang juga menunjukkan nilai yang bervariasi, tetapi tidak setinggi nilai pada botol terang gitu. Kemudian di sini lanjut ada tabel pengukuran produktivitas primer metode gelap dan terang, di mana hasil pengukuran produktivitas primer dengan metode gelap terang diukur dalam Mg O2L. Tabel ini mencantumkan data ukuran inkubasi yaitu 3 jam. 3 jam, 6 jam, dan 9 jam, di mana 3 parameter yang diukur yaitu GPP, NPP, dan PR. Nah, GPP meningkat saat 6 jam, yaitu 0,282 menjadi 0,536. Kemudian lanjut lagi saat 9 jam 0,970.
di mana hasil ini menunjukkan bahwa, nilai GPP terus, meningkat selama lamanya pengukuran gelap terang, di mana hal ini juga berpengaruh terhadap NPP juga. R, menurun waktu inkubasi 3 jam ke 6 jam. Dan, hasil ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya waktu inkubasi, produktivitas primer baik GPP maupun NPP juga meningkat. Sementara nilai respirasi cenderung mendekati nol karena adanya keseimbangan antara fotosintesis dan respirasi. Kemudian di sini ada grafik perbandingan GPP, NPP, dan R. Di mana, NPP sering bertambahnya waktu inkubasi, itu meningkat dari 0,282 menjadi 0,970, sementara NPP juga menunjukkan peningkatan, sedangkan R menunjukkan penurunan. Di mana, eee eee, respi pada inkubasi 9 jam, GPP lebih lanjut meningkat menjadi 0,437, NPP menjadi 462 dan respirasi tetap negatif pada negatif 0,022. Kemudian di sini ada grafik dari perbandingan, oh ini lagi inkubasi. Oke, oke. Selanjutnya, di sini ada pembahasan di mana suhu kolam berkisar 26,6 sampai 30,6 derajat Celcius dan tidak berpengaruh signifikan terhadap DO karena perubahan suhu kecil tidak mengubah keseimbangan gas dalam air. Kemudian DO botol terang lebih tinggi daripada botol gelap, menunjukkan dominasi proses fotosintesis sesuai prinsip metode gelap dan terang menurut Puella et al. 2021. Nilai GPP sebesar 0,970 mg02 per L dan NPP sebesar 1,028 mg02 per L meningkat dengan lamanya waktu inkubasi yang menandakan hubungan langsung antara durasi cahaya dengan laju fotosintesis fitoplankton. Nilai R negatif memperlihatkan bahwa fotosintesis lebih dominan dibanding respirasi yang menghasilkan surplus oksigen di perairan. Kemudian, faktor seperti kecerahan dan kekeruhan air mempengaruhi penetrasi cahaya serta efisiensi fotosintesis menurut Laurenza et al. 2023 dalam Putri et al. 2021. Eee, Metode gelap terang sendiri terbukti akurat untuk mengestimasi produktivitas primer berdasarkan perbedaan DO. Secara ekologis, kolam MSP tergolong perairan produktif dengan komunitas fitoplankton yang mampu memanfaatkan energi cahaya secara optimal. Kemudian kesimpulan dari, eee, praktikum kami, praktikum produktivitas primer menunjukkan peningkatan GPP dan NPP seiring lamanya inkubasi, menandakan fotosintesis fitoplankton meningkat. Nilai R negatif menunjukkan fotosintesis lebih dominan daripada respirasi, menghasilkan surplus oksigen. Suhu stabil sebesar 26,6 sampai 30,6 derajat Celcius tidak berpengaruh signifikan terhadap DO, sementara produktivitas dipengaruhi oleh intensitas cahaya dan lama dari paparan. Secara keseluruhan, kolam MSP tergolong perairan produktif yang mampu mendukung kelangsungan organisme akuatik. Dan saran yang bisa kami berikan, pengamatan sebaiknya dilakukan selama 24 jam penuh agar hasil lebih akurat dan mencerminkan variasi harian. Selain itu, penambahan parameter nutrien dan kekurangan air diperlukan untuk mengidentifikasi faktor pembatas produktivitas serta mendukung pengelolaan perairan secara berkelanjutan. Berikut daftar pustaka atau acuan yang menjadi bahan pembelajaran kami. Sekian penjelasan dari saya. Eh, apabila ada yang kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.